Saudara-saudari yang terkasih, kita mengenal istilah hukum rimba, yaitu aturan yang diterapkan binatang di hutan dengan prinsip siapa kuat dia yang menang. Di situ yang berlaku adalah kehebatan fisik, ketajaman taring, kekuatan otot dalam menghadapi lawan dengan tiada belas kasih, sampai musuh tak berkutik bahkan hingga tewas. Itulah hukum tak beradab di antara binatang hutan. Sayangnya, relasi manusia dengan sesama pun kadang dipengaruhi oleh hukum rimba. Ada orang yang tega memperlakukan sesama dengan kejam, bagaikan menendang binatang dan melempar barang, entah dengan perkataan dan perbuatannya. Satu ahli Taurat mau menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang hukum utama yang berlaku bagi manusia, sementara mereka mempraktekkan hukum rimba. Bagi Yesus jelas, kasih adalah hukum bagi manusia. Barang siapa tidak melaksanakan hukum kasih akan jatuh pada hukum rimba. Saudara-saudari yang terkasih, pernah saya membaca di suatu koran lama beberapa tahun yang lalu, seorang tokoh nasional yang giat memperjuangkan kemanusiaan ternyata didakwa karena menyiksa pembantu rumah tangganya dengan kejam, memukulnya dengan besi dan menyetrikanya dengan tangan. Sangat tragis. Tahu tentang kemanusiaan tetapi tidak mempraktekkan dengan sungguh. Dalam agama Yahudi, saudara-saudari, ada 613 hukum. Para pemimpin Yahudi, apalagi ahli Taurat, tahu hukum yang paling mana. Tetapi mereka mengajarkan tidak konsisten. Tergantung mana yang menguntungkan. Kalau yang bertanya ini, dijawab itu. Kalau bertanya yang kelompok ini, dijawab lain. Tergantung mana yang menguntungkan dan mana yang menyenangkan. Mereka rela dan tega menjual belikan kebenaran. Bahkan padahal mereka menjadi orientasi hukum pada waktu itu. Orang bertanya kepada kelompok ini, tetapi mereka mempermainkan hukum. Kini mereka mau menjebak Yesus yang diwakili oleh satu orang. Tetapi Yesus menjawab dengan benar apa yang paling penting dalam hukum Taurat, yaitu kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti pada diri sendiri adalah hukum mutlak bagi bangsa terpilih yang tanpanya orang tidak patut masuk dalam kelompok umat Allah. Ahli Taurat itu tak berkutik karena sering mempraktekkan hukum rimba, bukan hukum kasih. Segala aturan seharusnya bersumber pada pernyataan iman pada Allah dan pelayanan kasih pada sesama yang dibuktikan dengan pemeliharaan diri sedemikian rupa sehingga menjadi pribadi kasih. Praktek hukum rimba terjadi karena orang tak sungguh mengasihi Allah, mencintai sesama dan memelihara diri sendiri. Bagaimana mungkin orang akan mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau ia sendiri tidak mengasihi sesama yang kelihatan, yang ada di depannya? Rasul Yohanes dalam suratnya mengatakan orang demikian adalah pembohong. Bagaimana mungkin orang akan mengasihi sesama yang bukan tubuhnya sendiri kalau ia sendiri tidak sayang pada dirinya sendiri dengan cara hidup di dalam rahmat? Ahli Taurat itu tahu dan hafal, tetapi tidak melakukannya. Maka Yesus berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Ia tidak jauh mengagumkan, tahu betul, tetapi rupanya belum masuk. Tidak ada di dalam, masih ada di luar, tidak jauh. Ia ibarat mempunyai kunci untuk memasuki kerajaan Allah, tetapi ia tidak gunakan dan tidak tahu bagaimana menggunakan. Itu ibarat ada contoh ilustrasi, anekdot. Pada suatu hari di gedung lantai 9
perkantoran, ada beberapa kantor dalam satu perusahaan. Ada persoalan listrik, mati. Sehingga AC mati, semua mati, padahal panas. Pada jam istirahat mereka terpaksa turun untuk makan. Tapi harus menuruni tangga lantai 9, ada masalah. Lift tidak jalan, mereka turun. Sampai di security mereka menitipkan kuncinya masing-masing ke sana. Makan siang, selesai makan siang berharap restoran listrik selesai. Ternyata belum juga. Maka mereka harus kembali naik ke atas, berjalan kaki 9 lantai. Pelan-pelan kecapean, lelah. Akhirnya naik lagi. Sampai di lantai 9 mereka senang tetapi puas capek. Waktu mau masuk kantor mereka berkata, aduh lupa kuncinya dititipkan di security. Turun lagi ke bawah. Terpaksa harus turun lagi ke bawah. Ngos-ngosan lagi turun ke bawah. Lalu diminta, ya sudah 1 orang saja. Tapi semua bertanggung. Setelah kembali lagi begitu sampai lantai 9, listrik sudah jalan, lift sudah jalan. Orang tidak bisa masuk tanpa kunci. Demikianlah ahli Taurat itu tahu hukum tetapi tidak melaksanakan, tidak menggunakannya, maka tetap tidak masuk. Ia hanya dekat. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang tahu hukum Allah, aturan gereja, ajaran moral, serta nilai-nilai Injil. Bahkan lebih dari itu, ada umat juga yang secara khusus memperdalam kitab suci melalui pendalaman iman, Alkitab, persekutuan doa, kursus, bahkan sekarang ramai-ramai dengan Zoom. Bagus, luar biasa, patut diacungi jempol, patut dipuji. Pasti Yesus akan kagum kepada mereka ini seperti ia kagum terhadap ahli Taurat. Mudah-mudahan apa yang kita ketahui, kita pelajari dan kita perdalam hingga kita pahami dan hafal betul, bahkan kita ajarkan kepada orang lain, kita laksanakan. Jangan sampai ibarat kita mempunyai kunci tetapi tidak memanfaatkan kunci itu, hingga kita tetap tidak masuk, berada di luar. Jika kita hanya mengetahui dan mengajarkannya tetapi tidak melaksanakannya, Yesus akan berkata kepada kita juga, engkau tidak jauh dari kerajaan tapi belum masuk. Kuncinya adalah hukum kasih. Hukum kasih bukan hanya kunci yang membutuhkan banyak, tapi kunci master. Master kuncinya adalah hukum kasih. Yang lain-lainnya mengikuti. Dengan kunci itu, segala sesuatu dapat dibuka, segala sesuatu akan beres. Kunci hukum kasih sudah diberikan kepada kita dan kita sudah hafal, serta contohnya sudah diperlihatkan Yesus di atas kayu salib. Mari kita gunakan kunci hukum kasih itu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dengan melaksanakan dan mewujudkan hukum kasih dalam kehidupan sehari-hari.